Welcome back to Real Study Club by Fitriana Aulia. Oke, jadi hari ini kita akan belajar, lebih tepatnya aku sih kepengen belajar soal ya, terutama materi endokrin, karena kemarin barusan belajar endokrin dari bimbel juga. Nah, ini soalnya aku cari di internet, kayak kumpulan soal endokrin gitu. Oke, kita mulai dari yang nomor 1. Jadi, di nomor 1 ini, nomor 1 itu dia ada Tuan Grab, dia usianya 45 tahun. Terus datang ke IGD dengan keluhannya itu lemas, ada keringat dingin, sama tangan gemetar. Itu udah 2 jam yang lalu. Ternyata dia tuh punya riwayat DM tipe 2 yang terkontrol, obatnya itu Glimepiride. Nah, di sini jadi clue ya, kan dia DM tipe 2, terus dia obatnya itu tuh Glimepiride, dimana si Glimepiride ini itu merupakan golongan sulfonylurea. Nah, si sulfonylurea ini dia memang terkenal punya efek yang bisa bikin hipoglikemia kalau misalkan tidak disertai dengan makan atau misalkan ya cuma minum obat terus gitu, dan efek hipoglikemianya itu dia bisa jangka panjang, bisa sampai 48 sampai 72 jam. Oke, kita simpan infonya sampai situ dulu. Nah, terus kan dia lemas, keringat dingin, sama tangan gemetar. Nah, terus di soal itu dia juga dibilang dia lupa sarapan, tapi tetap konsumsi obatnya. Nah, ini jadi clue. Terus tekanan darahnya normal, heart rate-nya normal, terus RNA-nya juga normal. GCS-nya dia masih kompos mentis ya. Jadi dia masih sadar, nggak ada penurunan kesadaran. Terus hasil GDS-nya itu di 64 mg per desiliter. Padahal normalnya GDS itu harus lebih dari 70. Normal GDS lebih dari sama dengan 70 mg per desiliter. Nah, pasien ini dia ada gejala lemas. Lemas ini dia termasuk ke gejala hipoglikemia yang neuroglycopenic. Terus keringat dingin itu kan berarti ada kaitannya sama sistem saraf kan. Jadi dia masuk ke dalam gejala yang otonom. Terus tangan gemetar atau tremor, dia juga gejala otonom. Nah, di sini kita bahas dulu tentang hipoglikemia. Jadi kalau definisi dari hipoglikemia itu kalau misalkan gula darahnya kurang dari 70 mg per desiliter dengan atau tanpa gejala sistem otonom. Nah, apa aja kalau gejala otonom itu? Jadi gejala otonom itu pasti ada kaitannya sama sistem saraf simpatis, parasimpatis gitu. Nah, misalkan lapar, ya normal ya kalau misalkan orang hipoglikemia nggak ada asupan nutrisi terus dia lapar, itu kan wajar. Terus berkeringat, bisa juga dia jadi gelisah, terus dia jadi palpitasi atau dia berdebar, deg-degan gitu. Terus tremor, gemetar, pucat, sama takikardi. Nah, sedangkan untuk yang gejala neuroglycopenic, jadi maksudnya adalah hipoglikemianya itu sudah sampai mempengaruhi sistem neuronya atau sistem sarafnya. Misalkan kayak lemah, terus lesu, pusing, ada kaitannya sama CNS, gangguan kognitif, jadi dia kayak ngeblank gitu. Bisa juga diplopia atau pandangan ganda, bahkan bisa sampai kejang atau koma atau penkes. Nah, terus kita klasifikasikan juga si hipoglikemia ini jadi yang ringan sama yang sedang, ringan sama yang
berat. Kalau di Indonesia klasifikasinya itu ringan sama berat. Dan ini tuh gampang banget bedainnya berdasarkan Perkeni 2021 ya. Dia dibilang ringan kalau misalkan pasiennya itu tuh masih sadar, jadi dia masih bisa menolong dirinya sendiri. Misalkan dia masih bisa minum minuman yang manis sendiri tanpa bantuan orang lain. Sedangkan kalau yang berat, pasiennya itu biasanya udah gak sadar atau dia butuh bantuan orang lain untuk mengatasi kondisinya. Jadi dia butuh orang lain, misalkan untuk bawain dia makan makanan yang manis, atau butuh bukan itu sih, maksudnya kayak butuh bantuan orang lain untuk memasukkan obat ke dalam dirinya. Jadi misalkan butuh glukosa IV, terus misalkan glukagon atau yang lainnya. Oke, jadi pada pasien ini karena dia masih sadar, dia masuk ke, dan juga dia nggak turun-turun banget ya untuk GDS-nya, jadi dia masuk ke dalam si hipoglikemia yang ringan. Nah, sedangkan untuk American Diabetes Association atau ADA itu tuh membagi si hipoglikemia ini tuh jadi 3 itu apa aja. Level 1 itu kalau misalkan dia glukosanya kurang dari 70 tapi dia lebih dari sama dengan 54. Level 2 itu kalau misalkan dia kurang dari 54. Jadi kita hafalin aja angka 54 ini. Kalau misalkan kurang dari 54 berarti dia yang tengah-tengah, level 2. Kalau 54 sampai 70 berarti dia yang level 1 atau yang masih mild atau ringan. Nah, sedangkan yang level 3 ini kalau misalkan kondisinya tuh udah berat. Misalkan kayak ada pankreas, terus dia butuh bantuan orang lain untuk memulihkan dirinya sendiri. Nah, untuk tata laksananya, si hipoglikemia ini juga dibagi ya jadi 2 berdasarkan klasifikasinya tadi. Nah, kalau misalkan dia ringan, berarti kan dia masih bisa menolong dirinya sendiri. Jadi kita cukup kasih dia glukosa oral 15-20 gram atau dia setara 2-3 sendok makan yang dilarutkan dalam air. Habis itu disuruh minum. Nah, terus kita ukur gulanya lagi dalam 15 menit setelah pemberian. Kalau misalkan masih hipoglikemia, kita bisa ulang sebanyak 3 kali. Targetnya berapa? Targetnya itu adalah GDS lebih dari 70. Itu target yang mau kita capai. Kalau misalkan masih hipoglikemia juga, baru kita masukin obat lewat IV. Bisa pakai D10% yang diberikan sebanyak 150 sampai 200 ml dalam 15 menit. Nah, tuh. Nah, kalau misalkan yang berat berarti kan dia butuh bantuan orang lain. Nah, berat di sini itu sebenarnya dia bisa pakai glukosa yang manapun. Jadi glukosa itu kan ada D10, ada D20, ada D40. Bedanya apa sih? Kan bedanya itu dalam konsentrasinya ya. Makin tinggi angkanya berarti kan dia makin pekat. Berarti kalau makin pekat kita ngasihnya volumenya juga makin dikit. Kalau misalkan yang di 10 tadi kan kita bisa kasih dia sebanyak 150 sampai 200 ml kan dalam 15 menit. Kalau kita mau pakai yang di 20 berarti kita pakai setengahnya dari 150-200 itu kan berarti 75 sampai 100 ml. Kalau kita mau pakai yang di 40 kita kasih dalam 25 sampai 50 ml dalam 15 menit.
sama dia dievaluasi juga tiap 15 menit. Nah, tapi kalau misalkan disuruh milih yang mana sih prioritas utama kita kasih di antara 3 sediaan ini, first line-nya itu kita pakai yang tengah-tengah ya. Jadi kita pakai yang D20 ini. Ini untuk first choice-nya. Untuk second choice-nya kita pakai yang atasnya. Nah, yang terakhir yang kasih dia efek paling kecil yang 10. Ini yang third choice-nya. Gitu. Nah, pokoknya targetnya sama, gula darahnya lebih dari 70. Kalau misalkan dia masih belum mencapai target, itu bisa diulang lagi. Nah, kalau misalkan udah mencapai target, kita juga bisa lakukan maintenance. Nah, maintenance-nya itu tuh pakai apa? Maintenance-nya pakai yang paling kecil. Jadi pakai yang di 10 ini. Tapi dosisnya di nggak 150 sampai 200 ya. Jadi pakai yang di 10 100 ml per jam sampai pasiennya tuh mampu makan. Ini untuk yang maintenance-nya. Nah, jadi gitu. Oke, berarti kita balik lagi ke soalnya. Karena dia hipoglikemia yang ringan, kita bahas satu-satu untuk soalnya. Infus di 10% IV bisa, tapi kan ini kalau misalkan dia nggak membaik dengan pemberian glukosa secara oral ya, yang 15-20 tadi gram tadi. Nah, kalau bolus D40 sebanyak 25 cc IV ini buat yang hipoglikemia yang berat tadi, dan dia pun yang second choice-nya 25-50 ml dalam 15 menit. Nah, kalau insulin kerja cepat ini enggak ya, dia masa udah hipoglikemia dikasih insulin lagi, kan jelas enggak ya. Nah, terus kalau larutan gula 2 sendok makan, nah ini bisa ya, karena 15-20 gram tadi kan setara dengan 2-3 sendok makan. Kalau infus normal salin ini nggak perlu ya, kecuali dia ada hipotensi atau dehidrasi gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, terus untuk yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini soalnya dia unik ya, karena dia ya bisa sih endokrin metabolik, tapi dia masuk ke pediatri juga. Jadi dia ada anak laki-laki usianya 5 tahun. Dia dibawa ke puskesmas, keluhannya adalah lemas. Lemasnya ini udah sejak 1 minggu. Nah, diperiksa lah tuh, ternyata BB-nya 11. Untuk anak 5 tahun 11 itu kan kecil banget ya. BB 11 itu harusnya dimiliki oleh anak usia sekitar 1 tahunan ya, 1 tahun. Nah, untuk TB-nya itu 98. Heart rate-nya 119. Oke lah, normal. RR 28, suhunya juga normal. Ternyata dari fisik wajahnya anaknya ini tuh dia tampak tua, terus ada iga gambang, sama kulit pantatnya berkeriput. Nah, kulit pantat yang berkeriput ini itu istilahnya adalah baggy pants. Jadi kayak celana jeans baggy gitu yang berkeriput. Nah, terus ternyata nggak ada demam tungkai, nggak ada ya. Nah, terus si anaknya ini ternyata dia hobinya tuh makan nasi putih sama kecap 2 kali per hari karena ada masalah ekonomi. Jadi jelas banget dia kekurangan nutrisi. Nah, ini jawabannya adalah yang marasmus. Nah, bedanya apa marasmus dengan kwashiorkor? Gampangannya tuh gini. Jadi gizi buruk pada anak itu tuh ada yang namanya marasmik, sama ada yang namanya kwashiorkor atau mix.
gabungan keduanya, marasmix dan juga kwashiorkor. Marasmus juga bisa ya. Nah, kalau di soal gampangannya adalah ciri dari tampakan luarnya. Kalau marasmik, dia itu lebih ke kekurangan nutrisi secara umum, jadi kekurangan karbohidrat. Makanya dia tampakannya itu tuh anaknya kurus dan nggak punya lemak. Karena dia nggak punya lemak, akibatnya kulitnya itu tuh jadi menggelambir, terutama di area yang seharusnya banyak lemaknya, misalkan kayak pantat. Makanya kita bisa temukan baggy pants. Nah, terus kita bayangin kalau orang yang terlalu kurus itu kan wajahnya kan fiturnya jadi kelihatan tua ya. Makanya pada orang yang marasmik, anaknya itu tuh wajahnya terlihat tua. Nah, sedangkan ini karena kekurangan karbohidrat. Kalau yang kwashiorkor, dia itu tuh penyebabnya karena dia defisiensi protein. Nah, sebagaimana yang kita tahu, kalau kita kekurangan protein dalam tubuh aja atau hipoalbumin gitu ya, kan kita jadi edema ya. Nah, sama pada anak yang kekurangan protein, tubuhnya itu tuh bengkak-bengkak. Jadi dia akan tampak edem. Biasanya di mana? Biasanya misalkan edemanya di perut. Jadi edema anaknya itu tuh di perut, tapi si anaknya ini tuh kurus gitu. Jadi anaknya kurus tapi perutnya itu tuh gemuk. Mungkin orang awam melihatnya, oh anak ini enggak kurus kok, dia perutnya aja tuh gede. Padahal hati-hati kalau misalkan dia gendutnya itu tuh enggak di seluruh tubuh, maksudnya kayak tangan kakinya kok enggak gendut ya, enggak pipinya kok enggak gembul, kok cuma perutnya aja yang gede. Terus ada riwayat anaknya ini memang makannya susah, jangan-jangan dia itu tuh bukan gendut aslinya, tapi dia tuh edema pada kwashiorkor. Nah, itu gampangnya bedainnya. Sedangkan untuk yang tipe campuran ini ya udah keduanya. Jadi dia kurus, nggak punya lemak, ada baggy pants, ditambah ada kwashiorkornya juga. Jadi ini yang jadi kuncinya ya. Karena dia edema tungkainya negatif, berarti dia tidak memenuhi si kwashiorkor. Dan dia nggak memenuhi si tipe mix. Jadi ini jawabannya adalah yang marasmik. Nomor 3. Jadi nomor 3 ini ada Tuan Pot yang usianya 50 tahun. Dia keluhannya adalah lemas. Lemasnya udah 1 minggu, disertai nyeri otot di tungkai bawah. Dia pernah riwayat operasi pengangkatan tiroid 2 bulan yang lalu. Tanda vitalnya itu dalam batas normal. Di pemeriksaan fisik dia nggak anemis, tapi ada Chopstead positif sama kulitnya kering. Pas di EKG ternyata ada prolong interval QT. Oke. Nah, di sini adalah dia keluhannya nyeri otot di tungkai bawah dan ternyata dia habis operasi pengangkatan tiroid. Nah, ini tuh jadi faktor resiko ya, karena biasanya kalau dia habis pengangkatan tiroid itu kan dia di kanan kirinya tuh ada glandula paratiroid. Jadi si glandula paratiroidnya itu bisa jadi ikut terangkat sebagian. Nah, kalau misalkan paratiroidnya terangkat sebagian barengan sama pas dia operasi tiroid itu, maka dia berisiko mengalami hipoparatiroid, ya kan? Kenapa gitu? Karena si paratiroid ini dia itu menghasilkan paratiroid hormon. Apa fungsinya? Paratiroid hormon itu dia fungsinya adalah meningkatkan kadar Ca dalam darah. Tapi karena dia nggak bisa menghasilkan kalsium sendiri, cara dia meningkatkan kadar kalsium dalam darah itu dengan cara merombak dari tulang.
Jadi tulangnya itu tuh diresorpsi gitu, dirombak supaya mineral-mineral kalsium yang ada di dalam tulang ini itu tuh dia bisa keluar ke aliran darah, biar kadar kalsium dalam darah itu tuh tetap terjaga. Nah, akibatnya kalau misalkan dia diambil dan paratiroid hormonnya jadi turun, maka kadar kalsium dalam darah kan juga akan turun, dan jadilah dia hipokalsemia. Nah, hipokalsemia ini penandanya apa aja? Yang pertama adalah Chopstick sign. Chopstick sign ini, jadi kalau misalkan ada orang yang hipokalsemia, di pipinya itu kita ketuk pakai jari gitu ya, dia akan kaku dan juga kedutan, kaku gitu, sama meringis orangnya karena kekurangan kalsium. Yang kedua, itu ada yang namanya Trousseau sign. Kalau Trousseau sign ini, kalau misalkan kita pompa lengan orang ini pakai manset, itu nanti juga dia akan spasma atau kayak kaku gitu. Nah, terus khasnya di EKG itu akan ada pemanjangan QT interval. Nah, menariknya adalah ternyata kerjanya si kalsium itu tuh dia berlawanan dengan kerjanya fosfat kadarnya ya. Kalau misalkan kalsiumnya tinggi, maka fosfatnya itu tuh akan turun, dan sebaliknya. Jadi kita harus tahu kadar kalsium yang normal itu tuh berapa. Sebenarnya di setiap lab mungkin kadarnya beda, tapi kalau kalsium itu normalnya dia di sekitar 8,8 sampai 10,5 atau 9 sampai 11. Sedangkan untuk fosfat itu kadar normalnya adalah sekitar 3 sampai 4,5. Nah, jadi kenapa sih kok pemanjangan QT interval ini tuh bisa terjadi pada hipokalsemia? Jadi yang kita tahu yang namanya ion kalsium itu kan dia penting untuk kontraksi otot jantung. Nah, kalau misalkan dia jumlahnya turun, maka si jantung ini tuh dia nggak bisa masuk ke fase repolarisasi. Jadi fase repolarisasi ini tuh sangat butuh CA, sangat bergantung pada masuknya kalsium dari ekstrasel. Kalau dari ekstrasel atau di darah kalsiumnya aja rendah, gimana dia mau masuk jantung untuk bikin fase repolarisasi? Kan nggak bisa, jumlahnya kurang. Akibatnya kalau kurang, maka interval QT-nya itu tuh jadi memanjang gitu. Jadi ini jawabannya adalah yang hipokalsemia. Nomor 4, Tuan Maxim dia usianya 24 tahun. Dia keluhannya berdebar-debar udah 1 minggu yang lalu. Terus dia juga merasa panas, jadi dia gak tahan panas. Dia mudah banget berkeringat dan juga dia cepat lelah. Tanda vitalnya, tekanan darahnya sedikit meningkat, sistolnya, heart rate-nya juga meningkat, dia ada takikardi, RR-nya 24, suhunya 37,2. Ternyata ada benjolan difus dengan konsistensi kenyal yang bergerak ke atas saat pasien diminta untuk menelan. Benjolan apakah ini? Ini khas untuk tiroid, karena dia bergerak saat menelan. Ternyata dia juga ada tremor di kedua tangan. Nah, pemeriksaan labnya, si kadar FT4, free T4-nya ini 5,5. Padahal dia normalnya 0,7 sampai 1,8. Berarti dia meningkat. Terus, untuk TSH-nya dia 0,01.
Padahal normalnya dia 0,05 sampai 1,5. Berarti dia menurun. Diagnosisnya adalah, oke, kita tulis dulu di sini. FT4 meningkat. TSH-nya dia menurun. Dan ternyata dia ada peningkatan thyroid antibody. Nah, ini khas banget ya. FT4 meningkat. Berarti warganya, kan kalau di bimbel-bimbel itu kan dijelaskan ya, kalau thyroid itu tuh sistemnya kayak leadership gitu. Ada warga, terus ada pemerintah daerah, sama ada pemerintah pusat. Ibaratnya gini, ini aku hapus dulu aja biar urutannya nggak bikin bingung. Jadi kalau di thyroid itu kita belajar tentang leadership, kalau diajarinya di bimbel-bimbel ya. Ada yang namanya pemerintah pusat, terus ada yang namanya pemerintah daerah, sama ada warga atau rakyat. Nah, yang berperan sebagai warga itu tuh apa? Kalau di lab ini adalah FT4 dan juga T3 yang di perifer. Kalau pemerintah daerah itu adalah si hipofisisnya. Nah, hipofisis dia menghasilkan apa? Menghasilkan TSH. Kalau pemerintah pusat itu siapa? Berarti di otaknya si hipotalamus. Nah, terus si hipotalamus atau pemerintah pusatnya itu tuh dia menghasilkan TRH atau thyroid releasing hormone supaya dia bisa menstimulasi TSH keluar. TSH dia dihasilkan supaya bisa menstimulasi keluarnya FT4 sama T3. Oke, jadi ini adalah aksis thyroid ya. Nah, kalau misalkan si FT4 sama T3 di dalam darah itu tinggi, kita cek dulu si TSH-nya. Kalau misalkan dia tinggi, kita cek TSH-nya. Kalau ternyata TSH-nya dicek itu rendah, oke, berarti yang bermasalah adalah si warganya sendiri. Memang primernya tuh dari warganya sendiri gitu kan. Terus kalau misalkan dicek ternyata TRH-nya itu tuh juga rendah, berarti ya udah dia tinggi nih suka-suka wadijahnya sendiri gitu. Jadi dia memang rakyatnya sendiri aja, warganya aja yang bermasalah. Maka kita sebut dia sebagai hipertiroid yang primer. Nah, terus kalau nih misalkan kok kita cek FT4, T3-nya tuh tinggi, kok warganya tinggi ya, warganya pada emosi ya, kita cross check nih, jangan-jangan dia warganya tinggi, warganya protes gara-gara kerja gubernurnya nggak benar. Nah, kita cek TSH-nya, ternyata TSH-nya tuh juga tinggi. Lah, kok si gubernurnya ikut-ikutan kerjanya nggak benar, ikut-ikutan tinggi, ikut-ikutan emosi gitu. Ada masalahkah sama pemerintah pusat? Terus ternyata si pemerintah pusat alias TRH-nya, lah dia normal kok,
maksudnya dia nggak ikut-ikutan marah gitu lah. Berarti penyebab amukan atau amarah warga ini dia tuh karena si gubernurnya. Nah, ini yang kita sebut dengan hipertiroid yang sekunder. Terus kita cek, warganya kok emosinya tinggi ya, gubernurnya juga tinggi. Setelah dicek ke pusat, ternyata memang si presidennya yang bermasalah. Jadi penyebabnya adalah pusatnya ini yang memang bikin dia tinggi. Ini yang disebut dengan hipertiroid yang tersier. Nah, terus